Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita budidaya lobster. Kali ini topiknya adalah salah satu publikasi artikel ya, yang topiknya adalah bagaimana pemilihan lokasi untuk budidaya lobster dengan mengintegrasikan SIG ini ya, Sistem Informasi Geografis. Jadi nanti Anda akan melihat bagaimana kriteria-kriteria untuk lobster itu diterapkan di dalam pengukuran kualitas air di beberapa titik. Kemudian hasil pengukurannya itu di overlapping, kemudian dihubungkan juga dengan bagaimana penentuan pembagian wilayah-wilayah itu kan sekarang ini ada yang wilayah transportasi, ada wilayah budidaya, ada ini mengintegrasikan semua komponen-komponen itu untuk melahirkan atau memberikan suatu rekomendasi wilayah-wilayah mana yang dapat digunakan untuk pengembangan budidaya lobster kerang berjaring apung ini. Jadi dia ini fokusnya di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, ini judul dari publikasinya ini, Site Selection for Lobster Culture in Floating Cage Using Multi-Criteria Analysis oleh Muhammad Yunedi, Nanda Diniarti, Nuni Cokrawati, Alis Muhlis, Baik Hilda Striana, Flaxen DL Kenway ya. Jadi dia dari Aquacultur Fakultas Pertanian Mataram, Universitas Mataram ya. Ini ada juga dari Marine Science Mataram ya, kemudian ada juga dari Oregon State University ini ya, Flaxen Conway ya. Nah, jadi latar belakang penelitian. Jadi pertama, permintaan pasar yang tinggi. Jadi lobster merupakan komoditas perikanan penting dengan permintaan pasar yang terus meningkat, terutama di beberapa negara di Asia Tenggara, Hong Kong, Taiwan, Cina, dan Jepang. Kemudian potensi lobster untuk budidaya ini menggunakan kerang berjaring apung telah berkembang sejak tahun 2000 di perairan Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ketersediaan benih, banyak benih lobster ditemukan menempel pada pelampung dan bahan lainnya di sistem budidaya rumput laut dan kerapu. Jadi ini latar belakangnya bahwa ternyata ada benih ya, kalau istilahnya kita BBL ya, benih-benih lobster ya, yang menempel pelampung-pelampung di budidaya rumput laut dan kerapu. Nah, kemudian potensi wilayah Kabupaten Lombok Utara, lokasi strategis. Kabupaten Lombok Utara memiliki garis pantai 125 km, panjang juga ya. Ini hampir-hampir dari Kendari ke Kolaka ini ya. Dan area seluas 505,24 km persegi yang cocok untuk budidaya laut. Wilayah ini secara geografis terletak di Laut Flores. Kemudian ada Pulau Gili Matra. Nah, terdapat 3 pulau kecil yang dikenal sebagai Gili Matra. Oh, jadi ini istilah untuk 3 pulau kecil ya, Meno, Trawangan, dan Air di perairan Kabupaten Lombok Utara. Gugusan pulau ini merupakan kawasan wisata bahari yang terkenal dengan tujuan wisata yang indah dan mempesona. Nah, potensi pengembangan marikultur, kawasan konservasi dan wisata bahari. Selain digunakan sebagai kawasan konservasi dan wisata bahari, terdapat area potensial seluas 29,54 km persegi untuk pengembangan marikultur dan perikanan tangkap. Kemudian
namun area ini belum dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk marikultur. Marikultur menawarkan beberapa manfaat bagi masyarakat pesisir terkait upaya konservasi, termasuk mata pencaharian alternatif, mengurangi tekanan terhadap lingkungan pesisir akibat kegiatan penangkapan ikan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam. Prospek pengembangan budidaya lobster yang komoditas menjanjikan, di mana karena wilayah itu juga adalah wilayah tujuan wisata, jadi sangat relevanlah dengan budidaya lobster ini. Kemudian kriteria teknis dan biologi, ada beberapa kriteria yang diperlukan baik secara teknis maupun biologi untuk pengembangan spesies potensial melalui marikultur. Kemudian faktor-faktor penting untuk budidaya lobster di Karamba Jaring Apung, penting untuk memperhatikan kualitas air. Jadi ya, faktor pentingnya adalah kualitas air seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, dan kesuburan perairan. Kemudian informasi tambahan adalah tentang arus, kedalaman air, gelombang, dan kondisi dasar perairan. Saya kira kita juga sudah cerita minggu lalu ini ya, bagaimana kriteria-kriteria kedalaman. Kita butuh kedalaman tertentu supaya dasar itu ketika perairan bagian substrat itu ketika teraduk oleh, kalau dia tidak dalam, teraduk oleh dinamika air, segera terjadi kekeruhan, mempengaruhi keramba dan mempengaruhi lobster yang ada dalam keramba ya. Jadi termasuk kondisi dasar perairan, kita menginginkan bahwa dia agak-agak pasir begitu, tidak berlumpur, dan kita juga dari aspek kemudahan menancapkan jangkarnya, kita juga tidak ingin dasarnya itu dari pecahan-pecahan kerang dan pecahan karang yang mungkin menyulitkan untuk menancapkan jangkar ya. Itu kuliah sebelumnya. Kemudian pertimbangan non teknis, ada pangsa pasar ya. Kemudian keamanan. Nah, ini perlu dipastikan bahwa lokasi budidaya aman dari gangguan dan pencurian. Kemudian sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kerja terampil untuk mengelola budidaya. Kemudian pemanfaatan sistem informasi geografis. 1. Analisis spasial cepat dan sistematis. SIG menyediakan banyak fasilitas untuk melakukan analisis spasial secara cepat dan sistematik. Kemudian SIG tidak hanya menampilkan karakteristik lingkungan yang meliputi kondisi fisik, biologi, dan sosial ekonomi, tetapi juga melakukan analisis yang dapat menyederhanakan masalah dan menggunakan waktu secara lebih efektif. Kemudian pemanfaatan SIG dalam bidang aquaculture tidak diragukan lagi. Saat ini telah cukup banyak publikasi tentang penggunaan SIG dalam marikultur sejak pertama kali dipublikasikan pada tahun 1980 oleh Kapetsky. Jadi model-model penelitian seperti ini senior-senior Anda yang sudah S2 itu juga banyak yang penelitian-penelitian seperti ini ya. Mungkin dengan spesies-spesies yang berbeda, ada yang kerapu, ada yang apa ya, tapi memanfaatkan sistem informasi geografis ini untuk mendukung dalam hal analisis kelayakan lokasi untuk budidaya suatu spesies tertentu itu sudah umum. Dan saya kira ini penelitian ini, apa yang kami tampilkan hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi menambah wawasan lah untuk adik-adik semua, sehingga bisa membayangkan bagaimana model-model penelitian yang seperti ini dan tetap mencakup penelitian budidaya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi SIG dalam aquaculture ya. Jadi SIG dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya GIS ya.
Ini dia melakukan suatu setting atau penentuan lokasi di mana saja budidaya suatu komoditas tertentu itu bisa dilakukan, ya. Nah, kemudian ini lagi dia juga, penelitian ini juga mencoba menganalisis bagaimana integrasi kegiatan marikultur dengan pariwisata. Nah, ini ada pembandingnya bahwa ada Tenerife di Kepulauan Canary sudah dianalisis oleh Peres, menganalisis integrasi budidaya ikan laut di Karang Berjaring Apung dengan kegiatan pariwisata, ya. Kemudian di Prancis ada, gimana bacanya ini, Goulet-Quer dan Moin meneliti budidaya kerang sejalan dengan pengelolaan pesisir di Teluk Marennes, Oléron dan Cerentes, Prancis, ya. Nah, jadi yang dilakukan di sana ini lokasi penelitian Lombok Utara, ya, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ada 4 kecamatan: Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, dan Kayangan. Yang kedua, dilakukan pengumpulan data primer. Nah, ada parameter oceanografi dan kualitas air di 23 titik pengamatan pada 8 transek tegak lurus pantai, ya. Pengumpulan data sekunder. Nah, apa itu data sekundernya? Peta diperoleh dari instansi terkait, kemudian peta dasar dan data search tematik. Nah, analisis data dilakukan dengan menggabungkan analisis multikriteria dan SIG, ya. Nah, parameter yang digunakan dalam penelitian faktor oceanografi, ada kedalaman, arus, gelombang. Nah, ini mungkin kalau diterjemahkan dari Inggris ini ya beginilah. Tapi ini yang diukur dengan seksidis itu kecerahan, ya. Jadi ini transparansi, tapi kita di kualitas air akrab dengan istilah kecerahan, ya, yang dapat mempengaruhi desain dan konstruksi Karang Berjaring Apung. Kemudian kualitas air, suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, nitrat, fosfat, ya, yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster. Jadi mungkin ini fosfat dan nitratnya tidak langsung, ya. Fosfat dan nitratnya ke kesuburan perairan ke fitoplankton, ya, ke fitoplanktonnya baru ke lobsternya, ya. Kemudian faktor sosial ekonomi dan kelembagaan meliputi legalitas lokasi, kemudahan akses, ketersediaan tenaga kerja, dan kedekatan dengan pasar. Nah, kemudian sistem penilaian kesesuaian, ya, suatu lokasi disebut tidak sesuai jika memiliki faktor pembatas yang signifikan yang mencegah kemungkinan penggunaannya. Nah, kemudian suatu lokasi disebut cukup sesuai jika memiliki faktor pembatas yang agak berarti untuk mempertahankan tingkat pengolahan yang harus diterapkan. Faktor pembatas agak mengurangi produksi, memerlukan sedikit biaya dan waktu. Jadi mungkin itu bisa diatasi, tetapi ada teknologi yang dikeluarkan sehingga membutuhkan biaya. Kemudian sangat sesuai, lokasi tidak memiliki faktor pembatas yang berarti untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan, ya. Nah, kemudian ada yang lagi, ya, ini mungkin baru bagi kita yang selama ini akrab dengan experimental design. Ada yang disebut analytical hierarchy process. Jadi proses analisa yang bersifat hierarki. Jadi ada teknik perbandingan berpasangan, ada pembobotan parameter, ada rasio konsistensi, ada proses iteratif. Sistem pembobotan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis hierarki proses, dikenal sebagai perbandingan
berpasangan yang merupakan teknik dalam analisis multikriteria dalam konteks pengambilan keputusan. Setiap parameter diberi bobot berdasarkan studi literatur dan pendapat ahli. Parameter dengan efek dominan dan relatif tidak dapat diubah, memiliki faktor pembobotan terbesar. Sebaliknya parameter yang kurang dominan memiliki faktor pembobotan yang kecil. Jadi ada yang memiliki tingkat pembobotan besar yaitu yang efeknya dominan, kemudian tidak dapat diubah. Itu yang faktor pembobotannya besar. Kemudian analisis spasial perangkat lunak ya ArcGIS 10.3 dan server 91. Ini teman-teman dari IKL yang akrab dengan ini ya. Kemudian interpolasi data. Semua data hasil dari setiap parameter digabungkan dalam peta dasar digital dengan menginterpolasikan setiap koordinat pengamatan menjadi area atau poligon menggunakan metode nearest neighbor. Pengelompokan hasil interpolasi untuk setiap parameter yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan masing-masing faktor, yaitu oceanografi, kualitas air, dan sosial ekonomi. Rumus indeks kesesuaian. Nah, sekira ini kita skip saja. Kemudian hasil analisis pembatas. Nah, ternyata dari hasil pengukuran ada beberapa yang dianggap sebagai pembatas. Jadi ini ada parameter satuan minimum, maksimum, rata-rata. Kemudian ada nilai standar. Misalnya kedalaman. Nilai standar ini nilai standar yang cocok untuk penempatan keramba jaring apung. Tapi ternyata minimum 8, maksimum 260, rata-rata 67. Berarti ada wilayah-wilayah yang tidak memenuhi syarat, yaitu yang di atasnya 20 ini atau di bawahnya 10. Kemudian kuat arus 20 sampai 40. Ada wilayah-wilayah yang minimumnya itu 10, maksimumnya 30, rata-rata 15. Jadi tinggi gelombang ini diharapkan tidak lebih dari 1 meter. Nah, ini ada yang 1,5 meter. Kemudian kecerahan diharapkan lebih dari 3. Saya kira tidak ada masalah, ini semua memenuhi. Kemudian suhu sekitar 27-32, saya kira semua sudah memenuhi. Salinitas, nah ada salinitas yang dibawa dari nilai standarnya, berarti ini mungkin ada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan muara sungai ya. Nah, kemudian pH, saya kira pH semua cocok. Kemudian DO semua cocok karena standarnya itu di atas 5. Kemudian nitrat tidak boleh lebih dari 0,08. Ini ada yang 0,2 lebih ya. Yang ini melewati 0,0016. Ini juga melewati, berarti di sana kebanyakan mungkin sudah ada aktivitas-aktivitas sehingga menghasilkan limbah-limbah organik yang menghasilkan ya mungkin sisa-sisa protein ya, sisa-sisa dari protein ini yang kemudian menghasilkan nitrat ya. Kemudian fosfat lebih kecil dari 0,015. Ada minimumnya saja ini tidak cocok ya, apalagi maksimumnya. Rata-rata ini lebih besar dari standar. Jadi inilah hasil dari beberapa parameter oceanografi dan kualitas air. Nah, kemudian analisis informasi berikutnya batimetri. Ada kedalaman ini ya, yang terbaik 10-20. Ini ternyata anunya ini ya,
bagaimana peneliti membuat kriteria-kriterianya. Jadi kalau 10 sampai 20 mereka menyebutnya paling sesuai. 4 sampai kurang dari 10 atau di atas 20 sampai 25 dikasih nilai cukup sesuai. Nah, kurang dari 4 atau lebih dari 25 untuk kedalamannya ini itu digolongkan tidak sesuai. Kemudian arus 20 sampai 40 ini yang disebut paling sesuai. Kemudian antara 5 sampai 20 atau 40 sampai kurang dari 50 cukup sesuai. Nah, lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 50 ini yang tidak sesuai. Jadi ini penyusunan kriteria-kriteria ini tentunya setelah meneliti hasil-hasil penelitian yang spesifik untuk budidaya ya. Nah, jadi kemudian ada tinggi gelombang paling sesuai kurang dari 1. Nah, kalau lebihnya sampai 0,19 saja itu masih cukup sesuai. Nah, kalau yang tidak sesuai itu yang lebihnya sudah 0,20 nih ya, jadi lebih besar dari 120 itu sudah dikategorikan tidak sesuai. Kemudian kecerahan, nah, lebih dari 3 itu sesuai, 1 sampai kurang 3 cukup sesuai, kurang dari 1 tidak sesuai ya. Nah, parameter kualitas air demikian pula, dia sampai pH, salinitas, semua parameter kualitas air itu dibikinkan kriteria mana yang disebut sebagai paling sesuai, cukup sesuai dan tidak sesuai ya. Nah, kemudian nitrat juga diberikan suatu kriteria mana paling sesuai, cukup sesuai atau tidak sesuai. Nah, kondisi sosial ekonomi juga seperti itu. Legalitas, apakah misalnya sesuai dengan tata ruang. Nah, kalau tidak sesuai ya dikasih kategori tidak sesuai atau kurang sesuai. Kemudian aksesibilitas, nah, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Apakah dengan menggunakan perahu atau dengan menggunakan kendaraan darat, bagaimana akses jalannya, itu semua dikategorikan mudah, cukup mudah dan sulit ya. Kemudian ketersediaan tenaga kerja, tersedia, kurang tersedia, tidak tersedia. Kemudian jarak ke pasar, dekat, kurang dekat, jauh. Itu semua di sosial ekonomi. Kemudian untuk matrik perbandingan berpasangan itu tadi yang yang AHP itu ya, hierarki ya. Nah, ada apa tadi yang sesuai dengan pendapat pakar atau studi literatur bahwa kalau nilainya, kalau dia penting tidak bisa diubah, maka dia menjadi faktor kepentingan yang nilai tinggi ya. Nah, ini angka-angkanya ya, dia pembobotannya ya, baterimetri dengan arus ini 1 sampai 4, 1/3, 1/2 seperti ini semua ya. Nah, kemudian perbandingan berpasangan kualitas air, suhu dengan salinitas. Jadi ini yang tadi nilai-nilai ini yang tadi disebutkan berdasarkan literatur dan pendapat pakar ya. Nah, kemudian sosial ekonomi dan kelembagaan seperti itu juga, sehingga ada poin-poinnya ini. Nah, ini kemudian kriteria pemilihan lokasinya dikasih bobot juga, bahwa faktor oceanografi itu bobotnya 0,41, sosial ekonomi 0,33 dan kualitas air
Nah, berdasarkan peringkat kesesuaian keseluruhan untuk pemilihan lokasi budidaya lobster, sangat sesuai itu kalau rentangnya 0,67 sampai 1, cukup sesuai 0,33 sampai 0,66, dan tidak sesuai 0 sampai 0,32. Nah, tabel penilaian kesesuaian keseluruhan, nah, paling sesuai rentang skornya ini, cukup sesuai ini, dan tidak sesuai ini ya. Jadi ini kayak IPK ya. Itu kan kadang-kadang seorang mahasiswa misalnya ya mungkin bahasa Inggrisnya dapat C ya, tapi matematikanya dapat A ya. Jadi yang lain-lain mungkin variatif itu, sehingga orang mengatakan bahwa ini anak pintar, tidak, dia dapat C. Ini anak tidak pintar, tidak, dia dapat O, dapat A. Sehingga untuk menyebutkan seseorang itu masuk kategori rata-rata, di atas rata-rata, satu-satunya pengukurannya adalah dengan IP. Nah, seperti juga ini tadi. Jadi kriteria-kriteria nilainya itu semua kan mungkin ada tempat yang kualitas airnya cocok tapi kedalamannya tidak cocok. Ada kedalamannya cocok, kualitas airnya tidak cocok, jauh dari lokasi sehingga aksesibilitas rendah, kemudian bertentangan dengan tata ruang dan segala macam, sehingga keseluruhan nilai-nilai ini yang dirangkum dan mengeluarkan suatu kriteria bahwa skor sekian yang masuk sesuai, kurang sesuai, atau paling sesuai atau tidak sesuai ya. Nah ini hasil-hasil pengukuran data pengukurannya ya, tingkat gelombangnya bagaimana, kecerahannya bagaimana, suhu dan salinitasnya seperti apa, pH dan oksigen terlarutnya seperti apa, kemudian nitrat fosfatnya seperti apa, batimetrinya seperti apa, sehingga dari semua akumulasi dari data-data itu, maka tadi ini batimetri paling sesuai itu kalau 10 sampai 20, cukup sesuai 4 sampai 10, ini kriterianya ini ya. Nah, diplotkan ke wilayah yang tadi berapa ratus kilometer persegi itu, nah, ditemukanlah berdasarkan parameter batimetri ada 7,90% saja yang sangat sesuai. Itu ekuivalen dengan 717 hektar. Baik, 700 hektar itu lumayan kalau misalnya betul-betul semua dimanfaatkan di situ. Nah, cukup sesuai 22%, yaitu ada 2053 hektar. Kemudian tidak sesuai 6.315 hektar, tidak sesuai. Nah, sehingga dikeluarkanlah rekomendasi begini ya. Kategori sangat sesuai ditemukan di daerah dekat pantai dengan kedalaman 5 sampai 20. Kondisi tidak sesuai ditemukan di lepas pantai karena kedalamannya lebih dari 20 meter. Dan itu mencakup 6.315,5 hektar dari seluruh 9.000 hektar. Jadi yang cocok berdasarkan parameter batimetrinya ini hanya yang dekat-dekat dengan pantai. Kemudian kesesuaian berdasarkan parameter oceanografi, nah, sangat sesuai ini 35%, cukup sesuai 64%. Kemudian kecepatan arus paling sesuai ada 56%, cukup sesuai 43%. Tinggi gelombang ada 35% sesuai, cukup sesuai 64,5%. Kemudian kecerahan ada 9.000 hektar paling sesuai, ada 100% paling sesuai ini ya. Jadi sudah kelihatan. Jadi tadi ibaratnya ini dia pilah-pilah itu batimetri
sesuai atau tidak sesuai, kedalaman, kecerahan, segala macam. Nah, itu sama dengan tadi ketika mahasiswa misalnya, oh bahasa Inggrisnya tapi C Pak, ternyata tapi mata kuliah yang lain bagus Pak, ya sama tadi itu. Mungkin dari segi batimetri tidak bagus karena mayoritas daerah yang kedalamannya di atas 20 meter, tetapi dari segi kualitas air dan lain-lain, aspek sosial itu bagus ya. Nah, jadi ini area sub keseluruhan menunjukkan 35,5% hektar dari area studi paling sesuai, sementara 64,5% atau 5.861 cukup sesuai. Tidak ada area yang dianggap tidak sesuai ya. Nah, ini untuk sub keseluruhan. Padahal tadi kita dengarkan bahwa kalau kedalaman di atas 20 meter itu dia anggap kurang cocok lah ya, tapi ternyata setelah sub keseluruhan ini bisa masuk juga. Nah, itu tadi mungkin secara teknologi bisa diatasi itu kan. Mungkin kedalaman, apa efek kedalaman, mungkin arus juga akan makin kuat. Tapi kalau misalnya jika bisa diimbangi dengan penggunaan bahan-bahan karamba yang juga tahan lama, bisa menahan dinamika oceanografi, mungkin itu bisa ditolerir. Misalnya ini juga suhu dan salinitas, suhu 100% cocok, salinitas 100% cocok, pH juga 100% cocok, oksigen terlarut 100% cocok ya. Nitrat, nah ada 27% saja yang sesuai ya, 72% cukup sesuai. Nah, kemudian dari unsur fosfat ini ada 44,5% yang sesuai, ada yang 55,5% yang cukup sesuai. Nah, kemudian dari kualitas air, suhu air, nitrat, fosfat, oksigen dan salinitas ini berdasarkan kualitas air 100% sesuai ya. Jadi ini kayak analisis mata kuliah satu-satu ya. Nah, bahwa ini mata kuliah khusus perikanan misalnya 100% lolos, tetapi entah karena berasal dari SMA-nya non IPA, mata kuliah TPB-nya misalnya kimia, apalagi fisika, itu yang mungkin kurang-kurang bagus ya. Tapi ya bagaimana menilainya nanti itu ada yang disebut, kalau di mahasiswa ada disebut IP secara keseluruhan ya. Nah, ini seperti ini juga ya, berdasarkan sosial ekonomi hanya 29% yang sangat sesuai, cukup sesuai 70,4%. Nah, kemudian apalagi, jadi kemudian semua peta itu di overlapping. Jadi ini kan orang dalam JIS itu mereka bikin peta, lalu misalnya berdasarkan kedalaman tadi di situ digambarkan ini tidak sesuai, ini paling sesuai ya. Nah, kemudian dari kumpulan yang sesuai, tidak sesuai, paling sesuai tadi itu kemudian dikombinasikan semua. Jadi mulai dari oceanografinya, kualitas airnya, faktor sosial ekonomi kelembagaannya, termasuk tadi ini kalau kelembagaan ini misalnya apakah tata ruangnya cocok atau tidak, itu semua di overlapping sehingga keluarlah angka dari total area studi 9.087 hektar, 13,5% saja atau 1.226 hektar yang sangat sesuai, dan 86,5% atau 7.860 cukup sesuai ya. Jadi mungkin
Tadi kualitas air semua sesuai, yang tidak sesuai itu mungkin hanya kedalaman, sehingga dari situ secara overall masuknya ke istilah cukup sesuai. Nah ini jadi disebutkan di sini Lombok Utara itu 503 km, kemudian 38,33% dari total luas kabupaten, garis pantai 110 km, 30 kecil, ya, kawasan konservasi. Nah ini membahas setelah menunjukkan bukti bahwa hanya 13,5% yang sesuai, disinggung juga masalah konservasi, kawasan konservasi, di mana Gili Matra ini memiliki ekosistem yang indah, terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, berbagai spesies ikan, kemudian pantai yang indah, sehingga menjadi destinasi wisata. Nah, kemudian atraksi wisata di Gili Matra ini ya mungkin kayak di Wakatobi ini ya, menyelam, snorkeling, berjemur, berkano, mancing, ski air. Kemudian dia singgung perkembangan pariwisata 90-an dideklarasikan sebagai kawasan konservasi laut dan pariwisata. Kemudian aktivitas pariwisata berkembang pesat. 70% pendapatan lokal Kabupaten Lombok Utara berasal dari sektor wisata. Jadi mungkin kayak Wakatobi juga ini ya. Kemudian dampak lingkungan. Nah, ada dampak lingkungannya, ini degradasi lingkungan. Kemudian dampak positif dari pariwisata, ada ekonomi, kemudian ada pemasukan bagi Kabupaten Lombok Utara yaitu 70%. Kemudian dampak negatifnya degradasi ekosistem, kerusakan ekosistem terumbu karang. Ini juga yang hebat ini ya. Dia bisa tentukan 53 sampai 75% akibat aktivitas pariwisata. Bagaimana caranya menyimpulkan sampai kesimpulan itu ya? Padahal kemungkinan juga ya mungkin dari dinamika laut ya bisa juga nampak ada kerusakan begitu ya. Kemudian pengaruh pada kondisi sosial ekonomi budaya dan masyarakat lokal. Sehingga diusulkan ini, jadi ini penelitian ini tidak hanya menyajikan data tetapi mencari juga suatu solusi ya. Jadi ini sekarang penelitian diarahkan model-model yang bagus itu seperti ini, tidak hanya mengatakan kemiskinan meningkat, angka gizi buruk meningkat, habis itu setor laporan pulang. Nah, harus ada saran-saran masukan untuk solusi. Jadi ini, jadi konsep Mina Wisata. Apa itu konsep Mina Wisata? Nah, aktivitas ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata secara terintegrasi. Jadi di sini Mina Wisata mendapatkan manfaat optimal dari sumber daya perikanan dan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara. Prinsip pengembangan perikanan dan pariwisata bahari yang lebih terintegrasi berdasarkan prinsip ramah lingkungan. Jadi ini konsep Mina Wisata. Contoh pengembangan Mina Wisata ini sudah ada di Pulau Nanggu, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi ada budaya ikan kerapu menggunakan keramba jaring apung, kemudian pemasarannya ke restoran, hotel di sekitar lokasi budidaya. Kemudian atraksi wisata yang dia tunjukkan di sini, keramba jaring apung digunakan sebagai objek wisata wisatawan mengunjungi keramba untuk menikmati pemandangan bawah air atau memancing. Oh, jadi wisatawannya snorkeling ke keramba yang digunakan untuk budidaya lobster. Jadi ternyata itu menjadi suatu atraksi wisata juga. Nah, kemudian hasilnya peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan. Nah, kemudian potensi pengembangan Mina Wisata, nah, dari area studi ini 9.000 hektar
ini yang sesuai 1226 hektar untuk budidaya jaring apung. Ya, daerah yang sangat sesuai di bagian selatan Kabupaten Utara berdekatan dengan kawasan pariwisata air ya, Gili Matra ya. Nah, jadi pemanfaatan efektif area potensial 1226,7. Nah, pemanfaatan efektif 10% untuk pemanfaatan efektif. Jadi ini mungkin bisa untuk wisata, bisa untuk budidaya lobsternya, kemudian ada zona penyangga diperlukan untuk operasi budidaya yang efektif. Kemudian jalur pelayaran internal, jadi antara unit budidaya. Jadi dia menyarankan dari area potensial yang 1226 hanya 122,67 yang atau 10%-nya yang digunakan untuk pemanfaatan efektif mina wisata tadi ini ya. Yang lain untuk penyanggak dan yang lain juga untuk jalur pelayaran ya. Kemudian kapasitas budidaya lobster. Jadi dia juga mendesain ininya ya. Jadi 1 hektar area budidaya dapat ditempatkan 8 unit keramba jaring apung secara efektif. Jadi dia 1 hektar 8 unit. 1 unit 9 keramba dengan ukuran 3x3x3 meter kubik. Jadi dia sudah sampai ke detailnya itu ya, bahwa kita hanya memanfaatkan sekian hektar. Berapa tadi ini? 122 hektar. Nah, untuk 1 hektar 8 keramba. 8 unit ya. 1 unit 9 kotak kecil 3x3 itu ya. Nah, alternatif konfigurasi 1 unit keramba terdiri dari 4 keramba dengan ukuran 1,5 x 1, 5 x 2,5 meter kubik, dan 1 hektar area budidaya dimanfaatkan secara efektif untuk 100 unit keramba jaring apung ya, sampai detail-detailnya di situ. Nah, sehingga di sini berbicara prospek itu sangat prospektif karena kondisi oseanografi sangat sesuai, faktor kelembagaan mendukung, sosial ekonomi mendukung, parameter kualitas air sangat-sangat mendukung. Nah, dukungan ekosistem, kelimpahan fitoplankton. Ini hasil penelitian juga menunjukkan fitoplankton tinggi, kelimpahan zooplankton juga tinggi. Nah, sehingga disusunlah langkah-langkah menuju budidaya lobster berkelanjutan. Pertama, pemilihan lokasi yang sesuai menggunakan hasil analisis kesesuaian lokasi. Jadi investor kalau mau datang tidak usah lagi mengeluarkan biaya untuk mencari lokasi yang sesuai, bisa memanfaatkan hasil penelitian langsung ke lokasi-lokasi yang sudah dipetakan dan ditunjuk ya, sesuai. Kemudian harus menerapkan budaya ramah lingkungan. Budaya ramah lingkungan ini akhir-akhir ini kan ada yang kita sebut dengan multitropik ya, IMTA ya, integrated multitropik aquaculture. Ada juga RAS. Ini intinya itu kalau ramah lingkungan bahwa jangan mengotori lingkungan dengan sisa-sisa limbah, apakah itu sisa pakan, sisa feses, sehingga di sekitar keramba budidaya lobster itu kita pasang juga mungkin ada teripang, ada rumput laut, ada kerang-kerangan. Gunanya apa? Supaya makanan atau feses yang dihasilkan oleh lobster itu dimanfaatkan oleh teripangnya, dimanfaatkan oleh kerang-kerangnya, kemudian dimanfaatkan oleh rumput lautnya, sehingga tidak ada buangan-buangan yang akan terlepas ke perairan. Nah, itu yang disebut dengan ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan definisinya itu tidak ada ekses negatif dari suatu aktivitas ke lingkungan. Nah, ini yang
terintegrasi tadi ini kita sebut ramah lingkungan ini ternyata secara spesifik disebutkan juga ini ke IMTA. Kemudian pemantauan berkelanjutan untuk memastikan terjadi keseimbangan ekosistem. Nah, ini penjelasan tentang IMTA. Spesies tingkat tropik berbeda, spesies menyerap limbah, rumput laut. Spesies penyerap limbah organik, kerang-kerangan. Jadi yang organik kerang-kerangan, yang anorganik, yang organik itu kan dia sudah berubah dari bentuk mengandung karbon menjadi pian atau bagian-bagian yang sudah mengalami pemecahan lebih lanjut sehingga tinggal menjadi N, P, K itu ya yang jadi dimanfaatkan untuk pupuk-pupuknya rumput laut. Kemudian manfaat IMTA meningkatkan produksi dari beberapa komoditas secara bersamaan. Jadi kalau tadinya panennya hanya lobster, ini bisa panen kerang, bisa panen rumput laut, bisa panen teripang. Kemudian meminimalkan dampak negatif budidaya terhadap lingkungan. Seperti tadi, jadi sisa-sisa feses, sisa pakan yang potensial untuk dilepaskan ke perairan merusak kualitas air itu dimanfaatkan oleh organisme-organisme lain yang disimpan atau dipelihara di dekat keramba budidaya lobster tadi. Fleksibel dan dapat diterapkan di perairan terbuka atau unit budidaya darat ya. Nah, ini penerapan IMTA di Lombok Utara, model pengembangannya untuk mendukung pariwisata. Nah, kemudian dengan pendekatan IMTA ini bisa zero waste, tidak nol limbah ya. Kemudian bisa berkelanjutan, kemudian integrasi dengan pariwisata karena bisa menjadi atraksi tambahan bagi wisatawan yang tertarik pada praktek budidaya ramah lingkungannya. Ini ada penggambarannya ini di mana bule-bulenya wisatawannya pergi melihat integrasi itu yang sebelumnya ditaruh saja di spanduk baliho begini. Mungkin setelah itu ada atraksi pergi berenang, pergi snorkeling atau pergi menyelam di wilayah-wilayah situ untuk melihat teripangnya di mana, ya, kerang-kerangnya di mana dan seterusnya. Nah, untuk pengembangan marikultur, hal-hal yang harus diantisipasi ini mempertimbangkan daya dukung, kemudian kapasitas asimilasi, memperhatikan kapasitas asimilasi lingkungan terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan marikultur, kemudian estimasi area budidaya, memperkirakan luas area budidaya yang dapat dikembangkan tanpa merusak atau mengganggu keseimbangan lingkungan perairan penerima limbah, kemudian pemantauan berkelanjutan. Kesimpulan hasil studi kesesuaian lokasi budidaya lobster menggunakan analisis multikriteria dan SIG memberikan hasil yang lebih akurat dan maksimal. Nah, terdapat 1.226,7 hektar perairan sebagai lokasi yang sangat sesuai. Kemudian dari area tersebut direkomendasikan hanya 10%-nya ya, 122,67 saja yang digunakan secara efektif untuk budidaya lobster dalam keramba jaring apung. Nah, prospeknya budidaya lobster dapat dikembangkan menggunakan keramba jaring apung untuk mendukung pariwisata. Rekomendasi perhitungan daya dukung, perlu dilakukan penghitungan daya dukung lingkungan, kemudian kapasitas asimilasi, memperhatikan hubungan kapasitas asimilasi lingkungan dengan limbah. Jadi ini sebenarnya pernah dengar istilah self purification, self sendiri, purifikasi, pemurnian, water purification, pemurnian air. Jadi lingkungan itu bisa melakukan pembersihan dirinya sendiri apabila mengalami suatu kondisi tercemar. Tetapi berapa tingkat pencemarannya pada tingkat yang dibawa
lebih kecil daripada daya dukung ya. Kalau daya dukung lingkungan lebih rendah daripada limbah, dia tidak akan bisa self purification ya. Jadi kita tahu kan bahwa di lingkungan itu, di air atau di apa, ada bakteri-bakteri pengurai ya. Ya sama lah misalnya kalau daun-daun ini jatuh, kita biarkan, dia akan terurai sendiri karena di tanah ada bakteri pengurai untuk mengurai sampah-sampah itu dan menjadi pupuk. Tapi beda halnya kalau ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, ya. Nah itu namanya sudah lebih tinggi sampahnya daripada bakteri pengurainya, ya. Jadi ini yang disebut kapasitas asimilasi. Nah, kemampuan lingkungan untuk mengasimilasi atau melakukan self purifikasi terhadap limbah-limbah yang ada. Kemudian yang ketiga ini perlu dilakukan estimasi luas area budidaya yang dapat dikembangkan tanpa merusak atau mengganggu keseimbangan lingkungan perairan penerima limbah. Kemudian integrasi dengan pariwisata, mengembangkan konsep mina wisata yang mengintegrasikan budidaya lobster dengan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Nah, saya kira kita juga bisa meniru ini. Misalnya tangkap ikan atau memancing, berbawa ke dapur restoran, baru dikasih. Nah, dia bisa berbangga foto-foto, posting. Inilah pertama kalinya saya makan ikan hasil tangkapan saya sendiri di Karamba Jaring Apung. Atau ini pertama kalinya saya makan lobster hasil tangkapan saya sendiri dari Karamba Jaring Apung. Nah, itu mungkin satu model-model integrasi pariwisata dengan budidaya lobster yang bisa diterapkan ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Idris, sampai jumpa di materi-materi kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.